Selamat datang di Narasi Paradoks. Manusia memanglah makhluk sosial, tentunya mempunyai insting untuk bersekutu dengan sesamanya. Tidak dipungkiri bahwa manusia itu saling membutuhkan satu dengan lainnya. Sebuah kesamaan bisa mempermudah membentuk relasi antar manusia. Bukan melulu kesamaan latar belakang, hobi, kesukaan, tapi juga kesamaan tujuan. Kita bisa lihat sekarang, banyak orang-orang saling berhimpun dalam satu naungan yang sama, agar mendapat akomodasi atas kepentingannya. Keuntungan terlibat dalam kelompok itu, jelas yang utama adalah solidaritas. Dan yang kedua adalah hak-hak tidak tertulis sejenis hukum rimba yang menjamin kesejahteraan kelompok mereka. Ajakan-ajakan untuk bergabung dengan suatu kelompok sungguh bukan hal baru. Retorika yang sama dengan iming-iming yang tidak jauh beda. Sebaiknya mengikuti sesuatu itu atas kesadaran diri sendiri dan niat dari hati. Terlebih, suatu kelompok atau organisasi memiliki ciri dan budayanya masing-masing. Selalu mengedepankan gembar-gembor diplomatis, kader-kader piawai berorasi, menginspirasi jajarannya sampai kesetanan. Masalah ini, itu adalah kekhawatiran bersama. Baiknya semua mau mengerti, baiknya semua mau memahami. Maka, mari buat semua orang mendengar, turun ke jalan, tunjukkan masifnya pergerakan ini. Di bawah panji-panji berkibar, gagah di antara arak-arakan pawai itu. Jika kurang menarik, mungkin kita bisa memilih jalur karir lain. Dalam jalur idealis, nasionalis kritis yang tidak sadis dan tidak anarkis. Satuan berciri khas memiliki seragam dan bala pasukan, turut serta mengamankan kehidupan sipil, dan jika beruntung, kamu juga bisa memiliki lahan parkirmu sendiri. Seperti passive income seakan menjiwai tren kaula muda sekarang. Opsi lainnya, mungkin ini cocok untuk kalian yang mudah bosan dan suka keliling-keliling. Selain mencari rezeki di lahan yang sama, rasanya kurang elok bila tidak menjalin tali silaturahmi antar sesama profesi. Dalam perkembangan, muncul jadi poros baru dalam perorganisasian masyarakat. Meski informal, paguyuban-paguyuban ini berhasil membuktikan diri sebagai kubu yang masif. Didasari kesamaan profesi, keluh kesah yang sama, alhasil apapun yang dilakukan bisa menjadi selalu benar. Atas nama menafkahi, jalanan dikuasainya. Tidak tanggung-tanggung sejauh apa kawannya terkena musibah. Kenal tidak kenal, selama dibalut seragam yang sama, mereka saudara. Jangankan warga sipil, tempat usaha pun bisa dibuatnya gulung tikar. Jangan takjub dulu, masih ada lagi. Di kelompok yang satu ini, selain mengutamakan keimanan dan ketakwaan, aksi sosial senantiasa mengiringi perjalanannya. Bergerak berdasarkan dalil-dalil yang dipercaya, menegakkan ideal-ideal miliknya. Tidak perlu pandang bulu, sudah jelas benar, sudah pasti benar. Mereka tak ragu, berdiri di tengah serangan kontroversi dan caci maki sebuah kebulatan tekad yang bisa jadi contoh untuk semuanya. Perangnya melawan kemaksiatan dilancarkan dengan berbagai pendekatan. Jika ceramah tak mampu menyentuh hati, mungkin batu dan perang bisa mengetuk lebih jelas dari sekedar hati. Parade yang terkadang bernuansa kekerasan ini tidaklah salah. Jelas sudah ada dalilnya. Dan lagi, ini bukan penghakiman asal-asalan. Ini jauh lebih daripada penghakiman di akhirat kelak. Namun, perlu diingat bahwa solidaritas yang tumbuh di dalamnya bukan tanpa resiko. Sikap arogan dari sebuah organisasi bisa membuat warga muak, dan akhirnya bisa melahirkan serangan balik yang berbuntut kepada konflik berskala besar. Keangkuhan-keangkuhan ini bisa menjadi framing buruk bagi organisasi di mata publik. Sampai banyak yang menganggap bahwa organisasi-organisasi ini layak untuk dibubarkan. Argumen semakin kokoh berdiri ketika masyarakat tidak lagi melihat baik dengan keberadaan suatu organisasi. Akhirnya, di ujung jalan, tenggang rasa menjadi titik temu dalam kemelut bermasyarakat. Mengertilah jika ingin dimengerti. Hormatilah jika ingin dihormati. Dalam lingkup komunal, tidak pernah ada kata aku, melainkan kita. Jangan saling menginjak. Tapi bersama,
menjadi katalisator perubahan yang lebih baik.